Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, tetap semangat dan selalu kurangi sampah teman-teman ya. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya, untuk melihat kondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk Bitcoin ini sedang trending point ya via coin market cap ya. Terus di sini kalau kita lihat bersama-sama ada dosa juga ya, bukan dosa di antara kita ya, tapi token yang namanya dosa gitu teman-teman ya. Ada XAI teman-teman ya, XEI ya, seperti itu yang sedang trending teman-teman ya. Kali ini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk market cap keseluruhannya yang mewakili sekitar 2 juta something cryptocurrency itu berada di area 1,77 triliun dolar. Dan kalau kita lihat dari kinerja dari Fear and Greed Index-nya teman-teman, ini masih sama ya, sama seperti tadi pagi, masih di level 74 poinnya. Oke. Kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, di tengah persetujuan ETF spot Bitcoin yang dilontarkan oleh SEC ya, di sini belum ada efek ria dalam artian arus dana masuk atau value masuk ke dalam sektor Bitcoin yang cukup tinggi ya. Mungkin kita harus menunggu dulu ya, harus menunggu dalam artian kan itu ada 11 entitas besar yang disetujui oleh SEC ya. Nah, mungkin kita harus menunggu ya kan, ke 11 entitas besar tersebut untuk memasukkan value atau dana yang sudah dipersiapkan untuk buy daripada Bitcoin teman-teman, seperti itu ya. Dan semoga saja teman-teman gelondoran dana yang besar itu bisa mengangkat daripada Bitcoin, karena di sini akan ada efek ria terhadap altcoin teman-teman ya. Jadi di sini sangat menarik kalau kita lihat kinerja daripada altcoin di hari ini cukup positif ya, cukup positif, semuanya recover teman-teman, hampir merata lah 99,9% itu mulai recover juga teman-teman. Dan di sini ada kabar yang cukup menarik, langsung kita bahas. Nah, di sini teman-teman, dikutip dari The Crypto Basic ya, investor Bitcoin dapat menyalurkan keuntungan ETF ke Shiba Inu. Nah, ingat ini keuntungan teman-teman ya, bisa disalurkan ke Shiba Inu. Tentunya bukan hanya ke Shiba sebenarnya ya, tapi ke altcoin lainnya yang menurut mereka yang mendapatkan keuntungan dari Bitcoin spot ini teman-teman ya. Menurut mereka, mana aset yang mereka sukai pasti akan ada segelintir atau sekian persen dari keuntungan mereka untuk masuk. Nah, termasuk dari Shiba Inu. Nah, di sini jika SEC akhirnya menyetujui perluncuran rally harga ETF spot Bitcoin dan BTC, investor dapat menuangkan keuntungan mereka ke Shiba Inu dan di altcoin lainnya. Oke. Memang hari ini udah ada teman-teman pengumuman persetujuan daripada Bitcoin spot ETF yang dilontarkan oleh SEC yang sempat kita bahas tadi pagi ya kan. Akan tetapi teman-teman ya, setelah persetujuan tersebut banyak sekali yang mengatakan open trade daripada Bitcoin spot ETF akan terjadi pada tanggal 11. Notabene ya kan, kemarin tanggal 10 itu tadi pagi lah ya, sekitar jam 5 jam 4 subuh gitu teman-teman, itu ada announcement daripada SEC ya. Berarti nanti hari ini tanggal 11, berarti kalau enggak nanti pagi ada announcement ya, nanti di pertengahan malam ada announcement tentang mungkin operasionalnya daripada Bitcoin spot ETF, yang dimana semoga hal tersebut bisa membawa value masuk terhadap Bitcoin agar harganya meledak dan segera menyentuh ke level 50.000 US dollar. Syukur-syukur bisa lebih dari itu gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, sebagian besar kripto berfokus pada potensi peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa spot ETF Bitcoin Amerika Serikat ya. Bitcoin dan altcoin rally di tengah spekulasi ETF yang positif. Nah, beberapa analis pasar berspekulasi bahwa SEC akan menyetujui beberapa aplikasi ETF Bitcoin sekaligus. Nah, yang diungkapkan ada 11 entitas ya teman-teman yang terapprove teman-teman ya. Salah satunya ada ARK21, BlackRock ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, secara khusus analis Bloomberg Intelligence Eric Balchunas baru-baru ini mengatakan ada kemungkinan 95% bahwa SEC akan menyetujui Bitcoin positif pada bulan ini, dan tentunya hari ini udah terrealisasi ya.
Dan beberapa hari terakhir melonjak menjadi sekitar 47.600 setelah ada announcement pengumuman tentang Bitcoin Spot ETF yang katanya sih itu hasil retasan dari akun X-nya SEC gitu teman-teman, dan sempat mengalami dropping juga ya teman-teman, harganya sampai ke berapa ya, lupa kemarin teman-teman, intinya sempat drop juga untuk Bitcoin karena ada klarifikasi seperti itu teman-teman ya. Nah, data dari CoinMarketCap mengungkapkan bahwa Shiba Inu telah melonjak hampir 3% selama 24 jam terakhir, yaitu di antara level 953, namun Shiba Inu masih turun sekitar 10,2% dalam 7 hari terakhir. Dan hari ini tadi teman-teman sudah di level kepala 10. Oke, keuntungan Bitcoin dapat mengalir ke Shiba Inu. Oke, nah jika SEC menyetujui peluncuran ETF spot Bitcoin, harga Bitcoin diperkirakan akan melonjak pesat sehingga memberikan banyak investor keuntungan besar. Investor Bitcoin dapat menyalurkan keuntungan ini yang bisa mencapai jutaan dolar ke aset kripto lain seperti Shiba Inu teman-teman ya. Ini notabene teman-teman ya akan membawa presentasi kenaikan harga terhadap Shiba juga ya, karena spekulasinya adalah ketika para mania Bitcoin ini merasa cuan gitu teman-teman ya, tentunya dia juga akan menarik sekian persen dari keuntungannya dong. Nggak mungkin dia pendem terus menerus, karena apa, mereka juga tahu siklusnya bahwasanya setiap ada kenaikan pasti akan ada namanya fase penurunan. Semisal nih punya satu Bitcoin, oke? Mereka mungkin akan menarik sekitar 10-20% dari kepemilikan mereka, ya kan? 10-20%. Lantas sekitar 5-10%-nya lah mereka tahan untuk mempersiapkan beli kembali Bitcoin ketika terjadi koreksi. 10%-nya bisa dimasukkan ke altcoin termasuk ke Shiba Inu. Kurang lebih mekanismenya seperti itu. Dan itu yang saya lakukan di setiap ada kenaikan. Walaupun saya nggak memiliki Bitcoin yang jumlahnya banyak, tapi saya melakukan trade seperti itu terhadap altcoin saya teman-teman. Dalam artian gini, semisal saya punya Shiba, saya memang punya Shiba ya. Jadi gini, Shiba mengalami kenaikan, semisal sampai 20-30%, pasti akan saya jual teman-teman. Akan saya jual dari sekian persen kepemilikan saya. Karena saya apa? Melihat siklus yang sudah itu pasti akan terjadi yang namanya koreksi. Oke, nah setelah terjadi koreksi tersebut ya saya bisa beli lagi dengan hasil penjualan saya teman-teman, seperti itu. Dan pasti ada sisanya dong kalau saya mau beli dengan jumlah yang sama tapi saya menjual jauh lebih tinggi, saya masuk jauh lebih rendah, berarti kan ada sisa dari penjualan tersebut. Sisanya buat apa? Buat ngopi, kurang lebih seperti itu. Atau kita bisa alokasikan ke altcoin lainnya. Nah, harga Bitcoin melonjak di tengah persetujuan ETF Bitcoin Spot palsu. Nah, kemarin kan sempat ramai tuh tentang persetujuan Bitcoin Spot yang palsu, yang katanya SEC diretas lah, di ini, di itulah. Tapi dari Grayscale sendiri, terus ada dari mana ya, Fidelity atau dari ARK21 ya kalau nggak salah teman-teman. Dia tetap positif bahwasanya walaupun ada skenario, walaupun ada drama katanya di hack dan dimanipulasi tentang persetujuan tersebut, dia tetap yakin bahwasanya pada tanggal 10 pasti akan terapprove, dan nyatanya pada tanggal 10 kemarin juga terapprove teman-teman ya. Ini menjadi lampu hijau, oke? Nah, sementara itu postingan palsu muncul kemarin dari akun resmi SEC ya. Ini sempat kita bahas juga bahwasanya ada manipulasi market, dan di sini pun banyak sekali yang berspekulasi sebenarnya yang melakukan announcement tersebut ya mungkin orang dalam SEC juga. Ada yang berspekulasi seperti itu. Untuk apa? Untuk menjatuhkan harga Bitcoin dulu gitu teman-teman ya, karena mereka melihat nih, wah ada seperti ini kok langsung meledak harganya gitu kan, sempat naik sampai 47.000 something ya kan. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, untuk saat ini kalau kita berbicara tentang Shiba Inu sebenarnya cukup positif untuk mendapatkan momentum seperti ini. Kenapa? Karena dia memiliki utilitas yang cukup kuat dari sektor dunia nyata. Oke, jadi buat saya pribadi sih kalau untuk hal Shiba Inu saya nggak khawatir sih teman-teman. Saya nggak khawatir karena kita sempat bahas tadi pagi kan bahwasanya Shiba Inu terdaftar di banyak bursa itu tanpa mengeluarkan biaya. Itu statement Ryoshi, yang dimana bursa itu teman-teman, exchange itu suka dengan aset yang memiliki volume tinggi, aset yang memiliki komunitas kuat. Exchange itu suka, walaupun nggak dibayar dia akan suka rela bisa mendaftarkan
aset tersebut. Karena apa? Mereka akan mendapatkan keuntungan dari volume transaksi jual beli gitu teman-teman ya. Jadi mereka lebih cenderung suka yang seperti itu. Oke, mungkin ini dulu ya. Semoga kita dapat cuan dari Shiba Inu di tahun ini teman-teman ya. Bisa beli mobil baru, rumah baru gitu teman-teman, atau tanah ya untuk investasi jangka panjangnya. Kalau tanah kan bukannya turun tapi malah naik. Yang penting tempatnya strategis gitu ya. Oke, tetap disclaimer dan salam cuan.